Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mengambil faidah dari kitab Syarhu Salasatil Usul tentang Al-Hanifiyah, tauhid dan syirik. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, Al-Hanifiyah, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 123. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang sangat mulia hingga Allah menjadikannya sebagai kekasihnya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 125, dan Allah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 130 bahwa orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, dan untuk itulah Dia menciptakan mereka, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, adalah yuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku. Seluruh rasul yang diutus Allah juga membawa misi yang sama, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku." Ibadah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadah kauniyah, yaitu ketundukan seluruh makhluk kepada ketentuan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 93, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai seorang hamba." Yang kedua ibadah syar'iyyah, yaitu ibadah yang khusus bagi orang-orang yang menaati Allah Ta'ala dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh para rasul, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Tauhid merupakan perintah Allah yang paling agung, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Secara bahasa, tauhid berarti menjadikan satu, sedangkan secara istilah berarti mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalimat tauhid la ilaha illallah mengandung penafian dan penetapan, yaitu menolak semua sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Tauhid terbagi menjadi tiga. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62, "Allah adalah
pencipta segala sesuatu. Kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, dan inilah inti dakwah para rasul. Yang ketiga, tauhid asma was sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengubah, menolak, menanyakan, atau menggambarkan tentang hakikat ataupun menyerupakan. Karena itu, seorang muslim wajib menjaga tauhidnya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Allah memperingatkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan perkara terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar, yaitu setiap bentuk kesyirikan yang oleh syariat disebut sebagai syirik dan mengandung konsekuensi keluarnya seseorang dari agamanya, yakni Islam. Yang kedua syirik asghar, syirik kecil, yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang oleh syariat diberi sifat syirik tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Dengan demikian, inti ajaran para nabi, inti agama Nabi Ibrahim, dan inti agama Islam adalah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan. Demikian yang bisa kita ambil faidah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.